Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun Anda berada. Pernahkah kalian memiliki harapan yang begitu baik? Bahkan seolah-olah dalam satu langkah lagi kalian pasti dapat meraihnya. Namun ternyata hambatan pun datang secara tidak terduga, sehingga membuat kalian merasa tak mungkin mewujudkannya. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika berada di posisi tersebut? Yang pertama, kita harus mempunyai sifat yaitu optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa apa yang kita usahakan akan berhasil. Yang kedua yaitu kita harus mempunyai sifat ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Yang ketiga yaitu bersikap tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Setelah kita mengetahui pengertian dari optimis, ikhtiar, dan tawakal, kita juga harus mengetahui hikmah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yaitu yang pertama yaitu hikmah optimis, yaitu selalu bersemangat, tidak mudah putus asa, dan tegar menghadapi kegagalan, dan juga memberi dampak positif bagi orang lain. Yang kedua yaitu hikmah ikhtiar, yaitu memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, dan juga menghargai waktu. Yang ketiga yaitu hikmah tawakal, yaitu menjadikan jiwa tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Mengimplementasikan perilaku dari ketiganya, yaitu yang pertama yaitu implementasi dari sikap optimis, yaitu dengan optimis dengan hasil belajar yang maksimal. Yang kedua yaitu implementasi ikhtiar, yaitu dengan belajar dengan giat, tekun, dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Yang ketiga yaitu implementasi tawakal, yaitu dengan cara menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapat nilai terbaik, kita tidak menjadi sombong. Dan juga ketika kita mendapat nilai yang biasa, kita tidak stres dan tidak kecewa. Dengan mempunyai sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal, maka ingatlah di dalam Al-Quran terdapat surah yang menjelaskan tentang ketiganya, yaitu yang pertama dari surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dan juga dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu hul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan mempunyai arti yaitu dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Selanjutnya dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 159, yaitu berpenggalan begini. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selain dijelaskan dalam ayat Al-Quran, sikap ketiganya dijelaskan pada hadis, yaitu hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahi azza wa jalla anna inda dhanni ibadi bi wa anna ma haythu zakaruni Allahu afraha bi taubati ibadihi min ahadikum yadihu dalalatu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarrabu ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi akbiluhu aharwilu. Hadis tersebut mempunyai arti, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut perasaan hambaku, aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya, seperti yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Dan dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Anil Miqdami radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qatun khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salama kana yakulu min amaliyatihi. Dari Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Dari kandungan ayat Al-Quran pada surat Az-Zumar, yaitu artinya yaitu banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimistis. Yang selanjutnya yaitu kandungan surah An-Najm, yaitu pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Dan yang kedua yaitu manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Yang ketiga yaitu Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Yang selanjutnya yaitu kandungan surah Al-Imran. Walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah tidak pernah marah, selalu memaafkan dan memohonkan ampun pada dosa mereka. Andai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Yang kedua yaitu Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Yang ketiga yaitu Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah dan membulatkan tekad. Selain dari kandungan surat, terdapat juga kandungan hadis yang meriwayatkan dari sikap ketiganya, yaitu ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Hamba yang menambah ketaatan, Allah akan berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Yang ketiga yaitu Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertaubat dan mohon ampun setelah berbuat kesalahan. Selanjutnya kandungan hadis riwayat Bukhari tentang ikhtiar, yaitu hadis ini mengingatkan kita agar selalu berikhtiar, bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan.
Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.